Bab 866, Kehormatan Ganda Neter. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan dan Mu Yingying melangkah maju beberapa langkah bersamaan, tiba di tepi kandang ungu, dan berbicara perlahan. Kekuatan api suci adalah pengekangan alami bagi ras jahat asing. Meskipun ras jahat di luar wilayah tidak dapat menelan dan menyerap kekuatan murni api suci, mereka berusaha menggunakan cara manusia untuk menghancurkan api suci, sehingga keselamatan mereka dapat terjamin. Karena itu, di antara manusia, pasti ada orang-orang yang tidak tahan dengan manfaat dari ras jahat di luar wilayah. Tetapi mereka lupa bahwa api suci adalah keajaiban langit dan bumi, dan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Chang Qi berkata pada dirinya sendiri. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Mengikuti suara Chang Qi, Xiao Yan juga mengangguk samar. Misi kalian berdua adalah memobilisasi kekuatan api suci untuk membantuku. Gunakan kekuatan api suci sebanyak mungkin untuk melemahkan kekuatan kedua alien itu, dan serahkan sisanya padaku. Kata Chang Qi, kekuatan tingkat Dewa Pertarungan Bintang 1, apakah kau masih takut pada dua ras jahat asing tingkat bangsawan? Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia masih merenung. Dua ras alien yang terhormat itu paling-paling berada di puncak Dodi, dan pembangkit tenaga manusia tingkat Dosian Bintang 1 pasti dapat membunuh mereka dengan mudah. Aku tahu apa yang dipikirkan anakmu. Alien terhormat yang normal, aku secara alami tidak takut, tetapi kedua orang ini sedikit berbeda. Mereka agak mirip dengan kaisar hantu kembar yang kau bunuh sebelumnya, jadi mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam yang tinggi. Bahkan jika mereka bergabung, aku tidak sepenuhnya yakin. Baru saja, aku memilih untuk menyegel, menunggu kedatangan api suci, dan menggunakan api suci untuk membunuh mereka sepenuhnya. Chang Qi tampaknya melihat pikiran Xiao Yan dengan sangat mudah, dan berkata. Dan pada awalnya, kedua orang ini tampaknya memiliki beberapa kartu truf. Kedua orang inilah yang membunuh guruku di awal. Chang Qi berkata demikian, dan wajahnya tidak bisa tidak terlihat sedikit jelek. Peri cahaya bulan benar-benar dibunuh oleh kedua orang ini. Yueru menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Yueru tidak tahu kekuatan peri Jiao Yue, tetapi dengan tanda warisan di dahinya, Yueru tahu bahwa peri Jiao Yue pasti lebih kuat dari muridnya Chang Qi. Kekuatan guruku juga telah mencapai penyelesaian Dosian Bintang 2, dan dia hanya selangkah lagi dari Dosian Bintang 3. Tetapi aku masih tidak tahu bagaimana dia jatuh pada awalnya. Chang Qi menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Xiao Yan mendengar ini, alisnya sedikit jelek, jelas masalahnya menjadi semakin serius. Ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat, Paus Iblis dan Kelinci Giok saling memandang, dan mereka mengerti bahwa masalah ini harus diselesaikan lebih cepat. Mundurlah sedikit, aula ini sebenarnya adalah formasi yang digunakan untuk menekan dan melemahkan mereka. Meskipun tidak terlalu berguna, itu selalu dapat meningkatkan peluang menang. Chang Qi bangkit sedikit dan berkata. Begitu suaranya jatuh, Chang Yue segera menunjukkan beberapa cetakan tangan misterius dengan kedua tangannya, dan kemudian cahaya yang menyilaukan muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, di aula besar itu, energi khusus yang misterius muncul. Dengan munculnya energi ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa energi emas iblis darah di dadanya sedikit memancarkan jejak ketakutan. Jelas bahwa energi ini sangat tirani untuk menekan ras jahat di luar wilayah tersebut. Sungguh formasi yang kuat. Melihat ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, dia tidak dapat melihat melalui formasi ini. Pada awalnya, setelah tuan dan dua ras jahat asing bertarung, mereka langsung jatuh, meninggalkan warisan, dan dua ras jahat asing itu juga ditekan dan disegel di sini oleh napas terakhir tuan. Kata Chang Qi, sambil berkata, dua benda seperti hati perlahan muncul di belakangnya. Puff! Kedua jantung Gorevian yang seukuran kepalan tangan itu berdetak kencang, dan Xiao Yan menemukan bahwa jika bukan karena tubuh Chang Qi yang terus-menerus ditekan oleh kekuatan samar, aku khawatir kedua klan jahat asing ini akan langsung keluar. Jangan khawatir, segel yang dipasang oleh tuan sangat tirani, dan dua ras jahat dari luar wilayah ini masih tertidur lelap saat ini. Kata Chang Qi, apa yang bisa kulakukan? Yueru mendengar kata-kata itu dan segera mendatangi Xiao Yan dan yang lainnya,
jelas tidak mau menjadi pengamat. Biarkan Yutu dan yang lainnya melindungimu. Bagaimanapun, warisan Tuan, jika kamu membunuh dua orang asing itu akan tetap jatuh padamu, jadi kamu tidak akan mengalami kerugian apapun. Chang Yue berkata sambil tersenyum. Yueru mendengar kata-kata itu, mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan, lalu mundur, mungkin bermaksud tidak berani dan melakukan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tentu saja tidak akan mendengarkan ini. Demi ras jahat di luar wilayah, dia harus membunuh mereka. Bukan karena hal lain, hanya karena Xiao Yan memiliki api suci. Sejak langkah pertama di aula ini, tubuh Xiao Yan telah memancarkan perasaan kebencian yang ekstrim, dan sumber kebencian itu adalah hati dari dua ras jahat asing di depannya. Xiao Yan memilikinya sebagai api suci, jadi tentu saja dia merasakan yang paling dalam. Aku keluar dulu. Setelah beberapa saat, Chang Qi tiba-tiba mengatakan sesuatu. Hah, suara Chang Yue baru saja jatuh. Seketika, kekuatan misterius di telapak tangan Chang Yao menyentuh sangkar ungu itu dengan lembut, dan sangkar ungu itu juga mengeluarkan batasan yang sangat tirani, lalu terbuka dengan tenang. Chang Yue melangkah ringan dan keluar langsung dari dalam. Orang baik, itu sebenarnya segel lapis kedua. Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Jika dikatakan bahwa kekuatan di aula ini adalah untuk menekan alien, maka sangkar ungu itu adalah segel yang menyegel kekuatan alien sepenuhnya tanpa meluap. Kejahatan kekuatan ras alien tidak berguna hanya untuk menekannya. Jika ditembus oleh kekuatan ras alien gelombang, niscaya akan menyebabkan malapetaka, jadi itu harus ditekan dan disegel. Bisakah kamu keluar dari sini? Kelinci giok dan paus iblis keduanya mengatakan hal yang sama ketika mereka melihat ini, jelas sangat terkejut. Mereka, termasuk Dao Sol, selalu berpikir bahwa sangkar dan kunci Chang adalah satu, dan jika klan jahat asing tidak menyelesaikannya, kunci Chang tidak akan bisa pergi. Tentu, kandang ungu ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung yang kuat, dan itu diberikan kepadaku oleh Tuan, jadi mengapa aku tidak bisa keluar? Kata Chang Yue sambil tersenyum. Dan dengan kepergian Chang Qi, hati dari dua ras jahat asing di dalam kandang ungu muncul di depan Xiao Yan dan mereka berdua dengan mengesankan. Jangan katakan apapun dengan marah, itu bukan hati, itu hanya titik hitam seukuran kepalan tangan, dan di atas titik hitam itu, ada detak yang berdebar-debar, yang sangat mudah disalahpahami sebagai sesuatu seperti hati. Plop tam, detak yang kuat itu berarti bahwa ras jahat asing itu masih tidur, tetapi meskipun demikian, kedua hati yang begitu gelap sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Yan dan yang lainnya terus-menerus muncul. Ini adalah dua ras jahat ekstrateritorial. Mereka punya nama, si kembar Xuanming. Suara Chang Qi muncul di telinga semua orang seperti guntur. Menerima pemberitahuan editor, pukul 12.15 terbatas pada bacaan gratis di jalur utama gelar, dan 20 pembaruan berturut-turut akan dirilis pada pukul 12.16 pada hari yang sama, jadi saya hanya dapat memiliki sekitar 2 pembaruan baru-baru ini, cobalah untuk menyimpan naskah, maaf. Kekuatan jahat yang luar biasa. Mu Yingying berada di samping Xiao Yan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu karena keadaan pikirannya yang acuh tak acuh. Pada saat ini, di depan mereka berdua, jantung si kembar hantu, yang sangat kaya dan memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan, berdetak pelan. Setiap kali berdetak, ada jejak energi jahat hitam yang sangat jahat, tetapi untungnya ada isolasi sangkar ungu, energi jahat itu tidak meluap. Bahkan jika ditekan oleh segel lapis kedua, itu masih tidak dapat menahan kekuatan jahat yang memenuhi langit. Tanpa isolasi kekuatan segel lapis kedua, akan sangat sulit bagi keduanya untuk mendekati benda ini. Si kembar Netherworld adalah cabang yang relatif lemah dari klan jahat luar angkasa. Klan mereka disebut klan jahat Netherworld. Chang Qi juga melihat benda aneh di depannya, lalu berbicara. Lemah. Kekuatan klan jahat luar angkasa di puncak Doudi masih relatif lemah. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hal-hal ini, kalian akan secara alami mengerti ketika kalian tiba di Douxian di masa depan. Kata Chang Qi, lalu melanjutkan. Klan Nether Evil menguasai metode jahat yang sangat jahat, dan menurut dugaanku, kedua orang ini dapat membunuh tuanku dengan kekuatan puncak Doudi, itu pasti terkait dengan beberapa rahasia di klan mereka. Dan si kembar Nether adalah duo paling kuat di klan Nether Evil. Kata Chang Yue dingin, tetapi niat membunuh yang tersembunyi dalam suaranya dapat dirasakan oleh siapapun. Tidak mengherankan, bagaimanapun juga,
kedua orang di depan mereka adalah pelaku yang membunuh tuan mereka dengan tangan mereka sendiri. Seperti kata pepatah, satu hari adalah guru dan seumur hidup adalah ayah, jadi kebencian ini, Changqi secara alami akan mengabaikan mereka. Sepertinya ras Nether Evil ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, menyetujui kata-kata Changqi. Kalian berdua, apakah kalian siap? Setelah beberapa saat, Chang Yue bertanya kepada mereka berdua dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan seperti ini jelas akan dilakukan Changqi. Mari kita mulai. Xiaoyan juga tahu betapa jahatnya ras alien ini, dan langsung mengangguk. Kalian berdua, panggil api suci dan bantu aku. Changqi mengangguk dan berkata, Fire Heart Tianyan. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh, lalu api suci kuning kaki yang menyilaukan itu langsung menyembur keluar. Dan saat api suci Xiaoyan mengalir keluar, ada gerakan tiba-tiba di Nether Twins yang tenang. Melihat ini, Mu Yingying juga menggigit bibirnya, dan sekarang dia tidak bisa mengurusnya lagi, jadi, lebih baik dia berurusan dengan klan jahat asing di depannya. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya, melihat Mu Yingying yang tidak melakukan apa-apa. Aku baik-baik saja. Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu memejamkan matanya sedikit, dan setelah beberapa saat, nyala api biru yang menyilaukan juga muncul. Munculnya nyala api suci biru kebiruan milik Mu Yingying membuat Huoxin Tianyan milik Xiaoyan sedikit takut. Jelas, nyala api suci milik Mu Yingying jauh lebih kuat daripada milik Xiaoyan. Warna nyala api ini, meskipun aku tidak tahu nyala api suci yang mana, kurasa peringkatnya lebih tinggi daripada Fire Heart Tianyan milikku. Xiaoyan berkata tak berdaya dalam hatinya. Mengenai daftar api suci, pamannya, Raja Naga Emas, pasti tahu, tetapi dia sekarang sedang tertidur lelap, jika tidak, dengan matanya yang tajam, dia secara alami akan dapat melihat api suci yang mana. Api suci ini sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna biru, tetapi membuat orang merasakan kekuatan seperti lautan. Chang Yue secara alami menyadari nyala api suci milik Xiaoyan. Bagaimanapun, ini adalah nyala api suci yang dulu dimiliki Xiao Mu. Seng Yan merasa lebih aneh. Lakukan, tetapi Chang Yue tahu bahwa sekarang jelas bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Saat Xiaoyan dan Mu Yingying memanggil kekuatan api suci yang menyilaukan, Chang Yue berteriak keras, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan itu menyatu dengan sempurna, muncul langsung di tubuhnya. Penguasaan orang ini terhadap kekuatan hidup dan mati sebenarnya sangat tinggi. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seperti apa kekuatan hidup dan mati setelah kekuatan hidup dan mati menyatu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup dan mati di Changqi sebanding dengan milik Xiaoyan. Siapapun yang pernah kulihat kuat, maju, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan muncul di Chang Yao, lalu perlahan mengalir ke dalam sangkar ungu di bawah kendali halus Chang Yao. Weng Om, tepat saat kekuatan hidup dan mati yang besar disuntikkan ke dalam sangkar, sangkar itu tiba-tiba menjadi gelisah. Daripada gelisah, lebih baik mengatakan bahwa dua hati yang tenang tiba-tiba menjadi gelisah. Sabu-sabu, kekuatan hidup dan mati dalam warna hitam dan putih bukanlah vegetarian. Saat berikutnya, langsung bungkus kedua hati hitam itu perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Api suci, pergi. Ketika Xiaoyan dan Mu Yingying melihat ini, mereka langsung tahu apa yang dilakukan Changqi. Pendekatan Changqi adalah memanfaatkan fakta bahwa ketika dua suku jahat dari luar wilayah itu disegel dan tertidur lelap, dengan kekuatan pemurnian api suci, mereka langsung melenyapkan dua suku jahat dari luar wilayah itu, sehingga mereka tidak akan ragu untuk menghabiskan hidup dan mati mereka untuk membuka jalan bagi api suci. Kalau tidak, dengan ketakutan akan api suci dari ras jahat di luar wilayah itu, saya khawatir api suci itu akan bersembunyi begitu saja saat muncul. Dan metode Changqi tadi memengaruhi persepsi kedua hati itu, jadi api suci kuning kaki dan api suci biru langit dengan mudah memasuki sangkar ungu itu. Bum bum bum. Api suci dua warna itu segera membungkus kedua hati hitam itu tanpa ragu-ragu, seperti hantu lapar yang bergegas menuju makanan. Berikan aku evolusi, hancurkan itu untukku. Api suci dua warna itu baru saja membungkus kedua hati hitam itu, dan tiba-tiba kedua hati hitam itu tampak terancam mati, bergetar hebat. Jangan berhenti, tingkatkan kekuatanmu, kata Chang Yue, lalu matanya perlahan tertutup, jelas bersiap untuk gerakan mematikan. Dan Xiaoyan dan Mu Yingying masih menuangkan api suci ke dalam sangkar ungu itu.
Dengan suntikan terus-menerus dari Xiaoyan dan keduanya, kekuatan jahat di sekitar kedua hati hitam itu benar-benar dimurnikan hingga tidak ada jejaknya. Tidak cukup, busur bulan perak. Sedikit keraguan muncul di wajah cantik Chang Yue, lalu dia berseru. Dan dengan seruan Chang Yao, kekuatan perak yang tak terlihat perlahan-lahan lahir di seluruh aula. Kekuatan perak ini baru saja lahir, dan itu membuat Xiaoyan dan semua pembangkit tenaga listrik merasakan tekanan yang sangat tak terhentikan. Tekan mereka, aku akan memberi mereka pukulan terakhir. Setelah Chang Qi selesai berbicara, membaca www. Cahaya perak di sekitar ukansu.com langsung muncul di tangannya. Pada saat ini, di tangan Chang Ye, cahaya perak berkedip-kedip, dan di tengah perak, ada banyak rune yang membuat Xiaoyan merasa tersentak. Di antara rune misterius itu, makna pemurnian muncul satu demi satu. Senjata yang sangat kuat, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Benda ini, aku khawatir itu dapat dianggap sebagai perwakilan puncak peri. Aku tidak menyangka Chang Qi bahkan menguasai busur perak. Suara kelinci giok di sampingnya sangat senang. Busur perak, serangan yang kuat, kekuatannya tidak diragukan lagi dapat membunuh pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dalam hitungan detik. Dengan benda ini, aku khawatir ras jahat di luar wilayah tidak akan bisa melarikan diri. Paus Iblis juga merasa lega. Chang Qi tidak ragu-ragu, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan perlahan-lahan mengalir langsung ke busur bulan perak, dan kemudian tangan giok itu menarik kembali sedikit, busur hidup dan mati berwarna hitam dan putih pun lahir. Selain itu, saat Chang Yao menyuntikkan semakin banyak kekuatan hidup dan mati, kekuatan busur bulan perak meningkat secara eksponensial. Tidak bagus. Namun, saat Chang Yue berkonsentrasi mempersiapkan serangan yang kuat, Xiaoyan tiba-tiba berseru. Ada apa? Yutu di samping bertanya dengan curiga, karena saat ini, ekspresi Xiaoyan dan Mu Yingying menjadi sangat jelek. Kedua ras alien itu, bangun, dunia bawah tanah ganda sudah bangun. Seru Yutu, wajahnya juga menjadi jelek. Mereka tidak tahu seberapa kuat Nether Twins dalam pertempuran. Yang mereka tahu adalah bahwa kedua Nether Twins sebanding dengan puncak kaisar pertempuran manusia, dan peri cahaya bulan adalah pembangkit tenaga listrik yang akan menerobos Douxian bintang 3, peri cahaya bulan. Karena begitu kuat, mereka benar-benar jatuh ke tangan mereka berdua, jadi sama sekali tidak mungkin untuk melihat kedua hantu ini dengan mata normal. Mereka berdua mampu membunuh peri cahaya bulan dengan kekuatan puncak Doudi, itu pasti hasilnya. Sudah terlambat, Xiaoyan berteriak keras, dan kemudian hati hitam yang terus-menerus dimurnikan dan dihilangkan oleh api suci dua warna tiba-tiba meledak dengan aura jahat yang sangat terang. Aura jahat itu tiba-tiba menyebar seperti setetes air yang jatuh di permukaan air, langsung terbebas dari kekuatan api suci Xiaoyan dan Mu Yingying. Tabrakan, kekuatan api suci langsung dikeluarkan oleh kekuatan jahat yang besar, dan pada saat yang sama, di sekitar dua hati hitam, aliran energi hitam jahat yang stabil langsung terpancar dari mereka. Aura itu lebih menyeramkan dan licik daripada hantu di dunia hantu, dan itu sangat jahat. Sangat kuat, Xiaoyan menatap kedua hati dan aura jahat di kandang ungu dengan ekspresi jelek. Apakah kamu masih terjaga? Ketika Chang Yue mendengar ini, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas, dia sudah menduga adegan ini. Kamu sudah tahu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, melihat ke arah Chang Qi yang masih dengan tenang menyerang busur bulan perak. Itu benar, meskipun api suci merupakan ancaman mematikan bagi ras jahat di luar wilayah, jangan lupa bahwa ras jahat di luar wilayah juga sangat sensitif terhadap api suci. Tapi tidak apa-apa, itu hanya sedikit merepotkan. Setelah Chang Qi selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan transmisi kekuatannya. Pada saat ini, di kandang ungu, sebuah fenomena yang sangat aneh muncul. Gulu-gulu, suara-suara aneh terus mengalir keluar, dan kemudian gelombang kekuatan jahat terus muncul, membungkus dua hati dalam waktu singkat. Susu, itu sebenarnya dua api suci. Setelah beberapa saat, salah satu sosok hitam, Yuzun, yang dikelilingi oleh aura jahat, berkata. Sosok hitam itu disebut Yuzun, dan sosok abu-abu adalah Mingsun. Kakak, mengapa ada dua api suci di sini? Ini waktu yang aneh, kata Mingsun, sosok abu-abu lain yang juga dikelilingi oleh kekuatan jahat. Tidak tahu, tetapi, kekuatan kedua pemilik api suci ini terlalu lemah. Jadi, untuk rencana besar ras alien kita,
Bunuh mereka dengan cara apapun. Sosok gelap Yuzun selesai berbicara, dan kekuatan jahat meletus dalam sekejap. Bum bum bum, kekuatan jahat hitam di langit langsung berhadapan dengan sangkar ungu. Apa, benda ini masih sangat kuat? Yuzun langsung bertanya-tanya ketika dia melihat bahwa kekuatan jahatnya benar-benar dihentikan oleh sangkar ungu. Xiaoyan, silakan, sama sekali tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan sangkar kecubung. Ulurkan waktu untukku. Chang Yaobei menggigit bibirnya. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Bajingan, Xiaoyan memarahi diam-diam setelah mendengar ini. Dua sosok hitam Yuzun dan sosok abu-abu Mingzun di depan mereka sungguh luar biasa, dua hantu. Ini sebanding dengan kekuatan puncak Kaisar Do manusia, tetapi Chang Yue dapat melihat Xiaoyan sebagai Kaisar Do bintang 6 belaka. Kita memiliki api suci, yang dapat sangat melemahkan kekuatan mereka, dan aku dapat merasakan bahwa serangannya sangat tirani. Jika demikian, mungkin ada kemungkinan pukulan fatal. Coba saja, saat berikutnya, Mu Yingying berbicara sedikit. Baiklah, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tahu keseriusan masalah ini, jadi dia tidak berani ragu. Kalau tidak, begitu waktunya hilang dan kedua Netherworld menerobos kandang batu kecubung, aku khawatir menunggu mereka akan sangat menyedihkan. Aku di sini untuk membantumu. Melihat ini, Paus Iblis di samping tiba-tiba melompat. Adapun Yutu, dia membawa Yueru untuk bersembunyi. Bagaimanapun, Yueru adalah pewaris yang dipilih oleh Peri Bulan, dan Yutu harus memastikan keselamatannya. Xiaoyan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Aula itu sangat luas, jadi Yueru dan Yutu sama-sama mundur jauh, dan Yueru berkata dengan cemas. Jangan khawatir, anak kecil. Meskipun kekuatan mereka berdua lemah, Seng Yan memiliki kekuatan penghancur dan penindasan yang tak terlukiskan bagi ras jahat di luar wilayah, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka. Dan dengan adanya Paus Iblis dan kunci Chang di sini, tidak akan pernah ada kecelakaan bagi mereka. Yutu segera menghibur. Ya, Yueru mendengar kata-kata itu, meskipun dia mengetahuinya di dalam hatinya, jari-jarinya masih dengan lembut menyentuh rune warisan di dahinya. Jika Xiaoyan dan yang lainnya menderita kerugian, Yueru juga akan mengambil tindakan dengan secara paksa memicu rune warisan. Warisan itu kuat dan berharga, dan itu tidak sepenting sosok tinggi yang membantu ayahnya saat itu. Yang tidak diketahui Xiaoyan adalah bahwa sejak dia membantu ayah Yueru untuk membuang racun, sejenis benih yang disebut cinta telah ada di dalam Yueru. Itu berakar dan bertunas di dalam hati, belum lagi rangkaian hal yang terjadi pada poin-poin selanjutnya yang saling berlomba menjara agar benih ini dapat berakar dan bertunas. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Api suci, Feng, Xiaoyan dan Mu Yingying saling melirik pada saat yang sama, dan kemudian sumber api suci yang terang mengalir keluar secara langsung dan berkumpul menuju sangkar ungu. Kali ini, sumber api suci yang digunakan oleh keduanya tidak menggunakan kekuatan api suci, sehingga sumber api suci tidak diusir oleh kekuatan jahat seperti kekuatan api suci sebelumnya. Seng Yan, menurut apa yang diketahui Xiaoyan sejauh ini, ada 4 hal. Kekuatan api suci adalah nyala api suci, dan sumber api suci lebih terang dan lebih kuat daripada nyala api suci. Itu adalah keterampilan bertarung yang kuat yang melekat pada api suci, dan kekuatannya akan meningkat seiring dengan kekuatan pemilik api suci. Sumber api suci tampaknya melekat pada sangkar ungu, dengan kuat mengepung kedua hantu. Itu, kristal api suci. Setelah beberapa saat gelombang mereka berdua berseru. Pada saat itu, kristal api suci berwarna merah menyala dan kristal api suci berwarna biru muncul di tangan mereka. Dengan munculnya kristal api suci, kekuatan sumber api suci telah meroket, dan dalam waktu singkat, kekuatan jahat si kembar hantu ditekan sampai mati. Kedua api suci itu benar-benar kuat, tapi kalian berdua terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan api suci. Jadi, pergilah ke neraka. Sosok gelap itu tiba-tiba tersenyum aneh. Begitu dia selesai berbicara, energi hitam yang sangat kecil langsung jatuh dari sosok hitam itu, dan kemudian, di bawah tatapan mata Xiaoyan dan Mu Yingying yang tercengang, itu langsung menembus sangkar ungu dan kekuatan api suci Xiaoyan, tiba-tiba mengenai Xiaoyan dan datang. Aneh, bagaimana serangan ini bisa berbau seperti bulan yang cerah. Paus Iblis itu berdiri di samping, dia tidak bisa membantu, dia harus menjaga Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat serangan ki hitam yang diluncurkan oleh Yuzun,
yang satu itu perak yang cepat ditangkap oleh Paus Iblis. Sialan, Xiao Yan memarahi, tetapi dia waspada dalam hatinya. Ini tampaknya merupakan serangan yang sangat kecil, tetapi hanya ketika Xiao Yan menghadapinya, dia tahu bahwa serangan sekecil itu mungkin sebanding dengan kekuatan puncak. Pukulan penuh. Orang ini jelas ingin bunuh diri. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak memulai pembelaannya, sesuatu di tubuh Xiao Yan perlahan bergerak. Teman baikku, mereka sebenarnya adalah si kembar Netherworld dari klan jahat di luar alam. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri. Jika aku melahap kedua orang ini, aku khawatir kekuatanku akan pulih. Kalau tidak, aku akan bertemu dengan hantu-hantu di dunia hantu yang mengincarku, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Rune pemakan jiwa memancarkan beberapa rune misterius yang menyerang jiwa, dan kemudian berbicara. Haha, aku tidak menyangka penguasa pemakan jiwa yang bermartabat bersembunyi di jimat pemakan jiwa dari 12 prajurit jahat di dunia hantu. Tepat setelah suara yang sangat menakutkan keluar dari jimat pemakan jiwa, suara yang agak suram muncul di ring. Untuk suara perubahan, jika Xiao Yan ada di sini, Xiao Yan pasti akan mengetahui bahwa suara ini adalah pamannya, Raja Naga Emas. Siapa? Jimat pemakan jiwa sangat waspada. Ini adalah tubuh Xiao Yan. Secara logika, seharusnya tidak ada hal lain di dalamnya. Bagaimana mungkin ada suara lain? Terlebih lagi, suara ini membuatku merasakan sedikit rasa tidak nyaman, dan rasa tidak nyaman itu muncul tanpa suara. Jimat pemakan jiwa memang adalah 12 prajurit jahat dari dunia hantu, tetapi jika tidak ada yang mengendalikannya, itu tidak akan begitu misterius. Jadi pasti ada sesuatu yang bersemayam di dalam jimat pemakan jiwa. Namun, pemakan jiwa sangat tertekan. Di puncaknya, meskipun dia tidak cukup kuat untuk melawan dewa, di antara para dewa pejuang, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Suara ini benar-benar membuatnya merasa takut, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tidak perlu mencarinya, tepat ketika jimat pemakan jiwa memancarkan cahaya aneh, Raja Naga Emas muncul secara langsung, menatap jimat pemakan jiwa yang tergantung di udara dengan senyum di wajahnya. Kamu, melihat ini, pemakan jiwa segera ragu-ragu. Entah mengapa, tapi saat melihat lelaki tua di depannya tadi, penguasa pemakan jiwa langsung merasakan kekuatan yang tak terduga di tubuhnya yang sedalam laut. Haruskah aku memanggilmu jimat pemakan jiwa, atau penguasa pemakan jiwa? Raja Naga Emas tersenyum tipis. Jelas, penguasa pemakan jiwa tinggal di dalam jimat pemakan jiwa dan sudah diperhatikan oleh Raja Naga Emas. Jimat pemakan jiwa awalnya adalah milikku, apa yang salah dengan itu? Penguasa pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, tetapi itu bisa dimengerti. Aku tidak memperhatikan bahwa kau ada di dalam jimat pemakan jiwa, kupikir itu adalah jimat pemakan jiwa. Raja Naga Emas tersenyum. Pada awalnya, lukanya terlalu serius. Jika tidak melahap ras jahat asing, aku khawatir luka di tubuhku masih ada. Sang penguasa jiwa pemakan juga tampak tak berdaya. Apakah lukamu begitu serius? Raja Naga Emas ragu-ragu. Siapa kau sebenarnya? Menghadapi pertanyaan Raja Naga Emas, penguasa pemakan jiwa menjadi waspada. Pria di depannya dengan aura emas yang kuat jelas bukan orang biasa. Mungkin dengan cara ini kau akan mengenaliku. Saat berikutnya, Raja Naga Emas langsung berubah menjadi tubuh naga. Tubuh naga emas yang mempesona muncul, tetapi saat ini, tubuh Raja Naga Emas telah menyusut hingga hanya beberapa meter, hanya untuk mencegah Xiao Yan menemukannya. Raja Naga Emas. Saat berikutnya, penguasa pemakan jiwa langsung berseru. Mengetahui bahwa dia melihat tubuh Raja Naga Emas, penguasa pemakan jiwa tahu identitas lelaki tua di depannya. Raja Naga Emas. Raja Naga. Di antara klan naga, dikatakan bahwa Longsheng hanyalah legenda, dan tidak ada yang pernah mencapainya. Di antara klan naga, meskipun Dewa Naga memiliki 9 putra, di antara 9 putra, Raja Naga Emas adalah yang terkuat. Dan yang paling mengejutkan bagi Soul Eater adalah kekuatan dari Golden Dragon King. Di antara klan naga, Golden Dragon King mengendalikan kekuatan dan tubuh, yang dapat digambarkan sebagai kekuatan yang nyata, dan di zaman kuno, Golden Dragon King dikenal sebagai yang paling berpeluang untuk menjadi Dewa Naga, sebuah eksistensi yang dekat dengan Dewa Petarung. Meskipun Lord of Soul Eater merasa bangga pada dirinya sendiri, menghadapi Golden Dragon King, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. Saya tidak menyangka itu adalah Anda. Seberapa kuat Anda?
Anda juga diganggu oleh suku-suku jahat di luar wilayah, dan akhirnya meninggalkan tubuh dan meninggalkan kekuatan jiwa. Lord of Soul Eater berkata dengan menyesal. Aspek paling tirani dari Golden Dragon King adalah kekuatan fisiknya. Tanpa tubuh naga, kekuatannya tidak diragukan lagi akan sangat berkurang. Itu hanya tubuh naga, itu hanya masalah latihan di masa depan. Tetapi itu Anda, bagaimana Anda bisa menghadapi ras jahat dari luar wilayah? Anda tidak memperhatikan hal-hal ini saat itu. Kata Raja Jinlong, dalam perang itu, di antara 7 dunia, banyak orang kuat yang bersikap menyendiri, dan Soul Eater ini adalah salah satunya. Rahasianya terlalu malas untuk diceritakan. Namun, aku menemukan bahwa jimat Soul Eaterku dapat melahap kekuatan ras jahat dari luar wilayah dan kemudian mengubahnya menjadi energi hantu, jadi aku secara alami dapat menyerap kekuatan ini dengan mengikuti orang ini. Kata Lord of Soul Eater tanpa rasa malu. Hehe, Lord of Soul Eater, jimat pemakan jiwa ini akan menjadi milik muridku yang berharga di masa depan, kau bisa. Raja Naga Emas tersenyum. Raja Naga Emas, jangan terlalu banyak menipu orang. Tuanku pemakan jiwa telah mengendalikan jimat pemakan jiwa selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah merampok apapun dariku. Tuan pemakan jiwa langsung marah. Bahkan jika Tuan pemakan jiwa memulihkan kekuatan puncaknya, jika dia tidak memiliki bantuan jimat pemakan jiwa, dia mungkin tidak ada hubungannya dengan pembangkit tenaga listrik puncak, jadi Tuan pemakan jiwa pasti tidak akan menyerahkan jimat pemakan jiwa. Lihatlah kamu terburu-buru, tetapi bahkan jika aku tidak memberikannya, aku akan meminjam jimat pemakan jiwa di masa depan. Raja Naga Emas masih tertawa. Mungkinkah kamu ingin pergi ke pusat dunia manusia? Tuan pemakan jiwa juga telah mendengar sedikit tentang dua perbuatan Raja Naga Emas dan Kaisar Kuno Tuoshe, dan segera bertanya dengan ragu-ragu. Itu wajar. Apa yang diambil orang-orang itu gelombang aku dan keturunan mereka akan mendapatkan mereka semua kembali dengan cara yang sama. Kata Raja Naga Emas, tetapi suara yang sama penuh dengan hawa dingin yang sangat tirani. Meskipun kekuatan orang tua ini saat ini tidak berada di puncak, dia juga seorang prajurit abadi yang bermartabat. Sang pemakan jiwa merasakan aura yang menyilaukan pada Raja Naga Emas, dan segera berkata, "Baiklah, kekuatan dan cara kedua hantu ini cukup aneh. Aku khawatir orang-orang ini tidak dapat memecahkannya. Itu lebih murah untukmu." Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Raja Naga Emas pergi, sang pemakan jiwa berkata sedikit, "Yah, kamu adalah Xiao Yan, tetapi rahasia di tubuhmu menjadi semakin misterius." Tapi itu benar, anak yatim piatu terakhir yang tidak diketahui dari keluarga Xiao. Jika ini diketahui oleh orang-orang di pusat 7 alam, aku khawatir. Setelah Master Pemakan Jiwa selesai berbicara, dia membawa jimat pemakan jiwa untuk sedikit menggerakkan tubuh Xiao Yan. Jimat pemakan jiwa, merasakan perubahan yang tiba-tiba ini, Xiao Yan buru-buru terkejut, dan segera menjadi sangat gembira. Kekuatan Yuzun ini terlalu kuat, dan serangan ini jelas merupakan pukulan habis-habisannya, bahkan jika Xiao Yan menggunakan semua kemampuannya, mustahil untuk menahannya. Namun Soul Eater berbeda. Benda ini dikenal sebagai jimat Soul Eater dari 12 prajurit jahat di dunia hantu. Selain itu, Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa sepertinya orang ini menyukai kekuatan melahap ras jahat dari luar wilayah. Dia mengetahuinya sejak saat Gorevian meninggalkan penjagaan di Pegunungan Gurun. "Terserah kamu." Xiao Yan langsung mengeluarkan jimat pemakan jiwa dari cincin dan menyembunyikannya di tangannya sendiri, lalu menatap energi hitam jahat penghancur di depannya dengan ekspresi bermartabat. Di atas udara hitam, jejak kekuatan kematian terus-menerus mengelilingi, sangat jahat. "Xiao Yan, hati-hati." Melihat kekuatan penghancur yang begitu dahsyat, Demon Well hendak menolong Xiao Yan, tetapi tiba-tiba ditarik oleh Changqi di sampingnya. "Jangan mendekat, atau kau akan langsung ditelan oleh kekuatan itu." Tiba-tiba Changqi berkata. Tapi Xiao Yan, Demon Well tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, aku khawatir akan sangat sulit bagi ras alien ini untuk menyelesaikannya. Percayalah, dia pasti memiliki sesuatu di tubuhnya yang cukup untuk menahan serangan ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan." Kata Changqi, lalu berhenti bicara, siap melancarkan serangan terkuat kapan saja. Chang Yao juga sangat khawatir dengan Xiao Yan tadi. Lagi pula, dia tahu dari Xiao Yan bahwa dia memperoleh Fire Heart Tianyan. Orang ini seharusnya memperoleh warisan Xiao Mu,
jadi sangat tidak mungkin baginya untuk mengalami kecelakaan, tetapi Chang Yao hendak menghentikan tangannya. Ketika dia menyerang untuk menyelamatkan Xiao Yan, kekuatan yang membuat Chang Yue merasa bingung tiba-tiba muncul dari Xiao Yan. Tentu saja, Chang Qi tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan jimat pemakan jiwa. Dia hanya mengaitkan kekuatan itu dengan rahasia klan Xiao, dan itulah sebabnya adegan di depannya muncul. Di sisi lain, Mu Yingying merasa sangat tidak nyaman di sini. Jelas, meskipun kekuatan jahat menyerang Xiao Yan, itu berdampak besar pada Mu Yingying, dan saat ini Mu Yingying juga ingin membantu Xiao Yan. Tidak perlu, mata Xiao Yan yang dalam tiba-tiba memancarkan warna hitam yang tidak biasa, dan kemudian dia membuka mulutnya sedikit. Dan berkata kepada Mu Yingying dan kelompoknya. Tapi, tepat ketika Mu Yingying hendak mengatakan sesuatu, kekuatan jahat itu langsung menyerang Xiao Yan. Bum bum bum, kekuatan jahat yang mengerikan itu meletus dengan hisapan yang sangat tirani, seolah-olah ingin melahap Xiao Yan dalam sekejap. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Xiao Yan mencibir, dan kemudian api suci berwarna bumi yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung keluar dari kristal api suci. Pada saat ini, sumber api suci itu sekuat air, dan itu langsung bertabrakan dengan kekuatan kejahatan hitam dalam waktu singkat. Hanya saja semua orang yang hadir, termasuk Ruchang Keio yang kuat, tidak menyadari bahwa api suci Xiao Yan yang menyilaukan bercampur dengan aura yang sangat menyeramkan. Napas itu adalah kekuatan jimat pemakan jiwa. Xiao Yan merasakan perubahan pemakan jiwa untuk pertama kalinya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan pemakan jiwa. Meskipun dia masih tidak dapat berkomunikasi dengan jimat pemakan jiwa, Xiao Yan tahu bahwa jimat pemakan jiwa dapat membantunya mengatasi situasi di depannya. Dia segera menyembunyikan kekuatan yang tersebar dari jimat pemakan jiwa di dalam api sucinya dan menunggu gerakan yang tepat. Bum bum bum. Dua kekuatan jahat hitam dan sumber api suci berwarna kuning kaki baru saja menyerang, dan segera lingkaran riak tak terlihat terpancar seketika, menyebabkan ruang sedikit bergetar. Namun, meskipun kekuatan jahat itu kuat, itu sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan, dan bahkan sinar hitam itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah perlawanan Xiao Yan Shengyan. Bagaimana mungkin? Paus Iblis tahu bahwa kekuatan jahat yang terkandung dalam sinar cahaya hitam ini cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi, tetapi bagaimana itu bisa begitu rentan di tangan Xiao Yan? Tidak mungkin. Pada saat ini, dua hantu di dalam sangkar ungu tua itu tiba-tiba minum, dan suara serta ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka berdua tahu betul bahwa meskipun orang dengan penguasa berat di depannya memiliki api suci, kekuatannya terlalu lemah. Saya khawatir mereka dapat dengan mudah membunuh mereka dengan pukulan biasa. Namun, untuk berjaga-jaga, Yu Zun masih menggunakan cara yang sangat kejam, mencoba membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan, tetapi siapa yang mengira bahwa serangannya dapat diatasi dengan mudah oleh Xiao Yan. Api suci, berikan padaku. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkeringat deras, dan api suci kaki langsung menelan kekuatan jahat hitam. Segera, itu mengembalikan jejak aura hitam yang sulit diperhatikan semua orang, kembali ke cincin penerimaan Xiao Yan, dan segera menyuntikkannya ke jimat pemakan jiwa. Dengan suntikan jejak kekuatan jahat, jimat pemakan jiwa, yang awalnya hanya memiliki cahaya redup, secara bertahap memulihkan jejak cahaya. Ying, lakukan. Asal mula api suci, penguburan batu yang pecah. Xiao Yan mendengus dingin dan tiba-tiba berseru. Melihat ini, kekhawatiran Mu Yingying juga tersapu, dan api biru terang di sekujur tubuhnya langsung meledak, sumber api suci, cahaya suci. Di seluruh aula, dengan pandangan Xiao Yan dan Mu Yingying tentang sumber api suci, suhu di seluruh ruang meningkat secara eksponensial pada tingkat geometris, dan di bawah suhu tinggi itu adalah kejutan yang memurnikan semua kejahatan di dunia. Kekuatan kuno, perlahan lahir. Hanya dua bayi kecilmu yang mencoba membunuh kita. Itu terlalu berlebihan. Yu Zun melihat serangan yang menyilaukan pada Xiao Yan dan Mu Yingying, ekspresinya berubah, tetapi dia tetap berkata dengan dingin. Di sisi lain, Yang Mulia Ming di samping berbeda. Dia merasakan kekuatan penghancur, yang belum pernah terjadi sebelumnya dari keterampilan bertarung Xiao Yan dan Mu Yingying menggunakan sumber api suci. Jika mereka terkena serangan ini, saya khawatir meskipun mereka kuat, mereka akan berada dalam bahaya jatuh. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pergi.
Meskipun kekuatan mereka lemah, mereka masih didambakan oleh Chang Yue, dan Ta adalah murid peri Jiao Yue. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Setelah Ming Zun selesai berbicara, energi hitam di sekitar tubuhnya seperti jurang yang tak berujung, dan langsung mengalir keluar, dan mengambil napas, terisi dengan seluruh sangkar ungu. Dan dengan kekuatan Ming Zun yang mengerikan, seluruh sangkar ungu langsung mengeluarkan suara berdengung. Tidak mungkin, sangkar kecubung tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan seperti itu, dan akan segera pecah. Ekspresi bermartabat muncul di wajah cantik kelinci giok di samping. Apa yang akan terjadi jika pecah? Yueru bertanya dengan curiga. Kandang ametis adalah formasi untuk memenjarakan si kembar Netherworld gelombang meskipun formasi ini lemah, segelnya sangat kuat. Hanya saja formasi ini telah menyegel mereka selama ribuan tahun, aku khawatir itu sudah. Dan jika formasi ini hancur, maka kekuatan kedua hantu kembar ini akan langsung kembali ke kondisi puncak Dodi. Kata Yutu dengan sungguh-sungguh. Sabu-sabu. Melihat ini, Yu Zun juga mengeluarkan aura yang sangat jahat. Melihat penampilannya, dia jelas ingin menghancurkan formasi ini. Selama formasi yang mengikat mereka hancur, maka mereka berdua memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh dua pemilik api suci, dan para murid peri bulan, meskipun mereka tidak dapat membunuh mereka, tidak dapat membantu mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki kartu truf. Dua Netherworld, pergilah ke neraka. Murid Xiaoyan menunjukkan gerakan panik, dan tepat di atas telapak tangannya, sumber kelompok api suci kedua langsung muncul. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia bangkit dan melompat, dengan liar menyapu sangkar ungu yang akan hancur. Pada saat ini, serangan Chang Yao akhirnya tertahan. Segera, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan muncul di pupil Chang Yao. Pada saat yang sama, dia membidik kedua hantu di sangkar ungu, dan tangan gioknya sedikit memegang busur Yinyu, busur hidup dan mati hitam dan putih muncul seketika. Setelah itu, tangan giok itu terlepas sedikit, seperti guntur yang menggelegar, dan langsung menyapu kedua hantu itu. Pada saat ini, Xiaoyan mengerahkan kekuatan sumber dari dua api suci di kedua tangannya, ditambah busur bulan perak, yang cukup untuk menghancurkan segalanya, dan menyapu kedua hantu itu. Ketika kedua hantu itu memecahkan sangkar ungu, pupil hitamnya juga menjadi sangat bermartabat.